Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semuanya kita absen dulu ya sebelum mulai pelajaran ini. Kita absen dulu. Semuanya hadir atau ada yang nggak hadir? Udah hadir semua? Ada satu. Oke, alhamdulillah ya. Seperti biasa, kita pada hari ini memulai pelajaran lagi yaitu pendidikan matematika realistik ya. Kemarin udah saya kirim video ya dalam grup WhatsApp kita. Sudah nonton semuanya? Sudah. Kalau sudah, tentang apa pelajaran hari ini? Tentang apa? HLT. Iya, tentang HLT ya. Tentang HLT yang akan kita pelajari hari ini gitu. Video udah saya kirim, sudah dipelajari di rumah? Sudah. Ya, dan akan kita review pada hari ini dan nanti kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa? Yaitu mampu memahami alur belajar pendidikan matematika realistik dan peran soal kontekstual. Sehingga nantinya kalian dapat menyusun HLT atau alur belajar gitu ya. Dapat menyusun alur belajar berdasarkan prinsip dan karakteristik RME, Realistic Mathematics Education, berdasarkan prinsip dan karakteristiknya. Karena kenapa? Karena pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajarinya ya, prinsip dengan karakteristik ya. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan 3 dan 4, kita sudah mempelajari prinsip dan karakteristik. Oke, masih ingat nggak apa saja prinsip karakteristik dan karakteristik RMB? Prinsipnya apa? Apa saja? Boleh angkat tangan, ada yang tahu? Angkat tangan? Ada yang tahu? Oke, Emel, apa itu prinsipnya? Yang pertama, guided reinvention dan progressive mathematization, yaitu melalui topik-topik yang disajikan siswa harus diberi kesempatan untuk mengalami sendiri yang sama sebagaimana konsep matematika ditemukan. Yang kedua, yaitu deduction phenomenology, yaitu topik-topik matematika disajikan atas dua pertimbangan, yaitu aplikasinya serta kontribusinya untuk pengembangan konsep-konsep matematika selanjutnya. Yang ketiga, self-developed models, yaitu peran self-developed models merupakan jembatan bagi siswa dari situasi real ke situasi konkret, atau dari matematika informasi ke bentuk formal. Artinya, siswa membuat sendiri dalam menyelesaikan masalah. Oke, itu ya. Ada berapa? Ada 3 ya? Iya. Ya, memang betul tadi ada 3 prinsip dari Realistic Mathematics Education. Kemudian ada yang namanya karakteristik yang juga udah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira siapa yang tahu karakteristik? Masih ingat? Oke, Mas Yana. Ya, coba yang ini. Bisa, coba. Karakteristik realistik matematika education ini ada 5, Pak. Yang pertama menggunakan dunia nyata, yang kedua menggunakan model-model yang dikembangkan oleh siswa secara mandiri. Yang ketiga menggunakan produksi dan konstruksi siswa. Yang keempat menggunakan interaktif dan yang terakhir keterkaitan unit belajar. Oke, itu ya. Ada berapa? Ada 5 ya. Secara intinya itu di mana RMP itu menggunakan masalah kontekstual atau soal kontekstual nantinya. Kita menggunakan kontekstual itu untuk membangun konsepnya. Membangun konsep. Jadi ketika kita belajar contohnya ya. Contoh. Ketika kita belajar tentang luas persegi panjang. Luas persegi panjang rumusnya apa? Luas persegi panjang apa? Oke, panjang kali lebar ya. Ketika belajar ini kita nggak langsung kasih luas persegi panjang itu panjang kali lebar, tetapi ada konteks yang kita kasih sehingga mereka paham ini. Oh ternyata memang asal dari panjang kali lebar ini kayak gini ya. Asal dari panjang kali lebar itu ada asalnya gitu. Asalnya itu merupakan konsep yang itu yang akan kita tanamkan melalui proses pembelajaran RME melalui HLT nantinya. Itu ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya kita di dalam HLT nanti itu yang kalian tonton kemarin ada namanya tujuan pembelajaran ya. Apa sih maksud tujuan pembelajaran dalam HLT dan mengapa penting? Oke, Gita. Tujuan pembelajaran dalam pendidikan matematika realistis adalah untuk membantu siswa memahami konsep matematika dengan cara yang relevan dan kontekstual.
Hal ini penting karena dapat merencanakan pelajaran yang lebih terstruktur dan berpusat pada siswa. Dengan tujuan yang jelas, guru dapat memfokuskan pengajar pada pemahaman siswa daripada hanya mengajar hasil akhir. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti kalau udah ada tujuan pembelajaran kita harus punya tujuan ini ketika membuat HLT. Punya tujuan pembelajaran. Ketika punya tujuan pembelajaran, kita jelas aktivitas apa yang bisa kita angkat sehingga bisa memahamkan konsep kepada siswa. Oke, itu ya. Itu pentingnya tujuan pembelajaran. Berarti langkah pertama itu kita harus punya tujuan dulu. Tujuan pembelajaran kita itu apa? Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak? Oke, enggak paham ya? Kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya kemarin kita di dalam video itu juga ada komponen dari RME. Bagaimana komponen itu saling berhubungan? Komponennya apa saja? Ya, Adit, yang cowok lagi ya. Silakan, Dit. Apa saja komponennya? Silakan. Ada 3 komponen utama dalam HLT. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yaitu apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu tugas pembelajaran, yaitu aktivitas konkret yang diberikan kepada siswa untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu hipotesis proses pembelajaran, yaitu prediksi tentang bagaimana siswa akan berpikir, merespon, dan kesulitan yang mungkin muncul dalam pembelajaran. Ketiga komponen ini saling berhubungan karena tujuan pembelajaran menentukan tugas yang diberikan dan hipotesis proses pembelajaran memprediksi bagaimana siswa akan merespon tugas tersebut. Hal ini akan membantu guru merancang pembelajaran yang lebih efektif. Oke, itu ya. Jadi apa saja komponen tadi? Ada berapa komponennya? Ada 3 ya, betul ya. Ada 3. Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Tugas pembelajaran. Oke, 3? Hipotesis Pembelajaran. Oke, nanti kita akan lihat contohnya juga ya. Itu komponen. Kemudian ada yang namanya langkah-langkah menyusun HLT. Siapa yang tahu langkah-langkah dalam menyusun HLT? Ya, silakan. Langkah-langkah dalam menyusun HLT adalah yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran, yaitu tentukan apa yang ingin dicapai. Yang kedua, analisis konten, yaitu pahami struktur dan prasyarat konsep. Yang ketiga, rancang tugas pembelajaran awal, yaitu buat aktivitas yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, prediksi respon siswa, yaitu bayangkan bagaimana siswa akan merespon dan kesulitan yang mungkin muncul. Yang kelima, rencanakan intervensi guru, yaitu tentukan bagaimana guru akan merespon prediksi siswa. Yang keenam, revisi berkelanjutan, yaitu perbaiki HLT berdasarkan observasi di kelas. Oke, itu ya. Ada berapa tadi langkahnya? Ada 6. Jadi langkah-langkah itulah yang akan kita lakukan ketika menyusun HLT. Jadi kalau berdasarkan saya tanya, tadi udah dijawab semua apa inti ataupun topik-topik yang saya bahas di dalam video yang saya share. Itu udah dijawab semua ya. Berarti udah ada nonton videonya. Kalau saya membuktikan, kalau kalian menonton sampai selesai. Di dalam video itu ada nggak perintah untuk analisis artikel? Artikel hasil penelitian saya bersama mahasiswa itu ada nggak di dalamnya? Ada ya? Kalau ada, udah belum baca artikelnya? Sudah. Udah dapat ringkasan gambaran secara besarnya? Sudah ya? Oke, kalau memang sudah, itu hasil penelitian saya dengan mahasiswa, yaitu tentang HLT ataupun alur belajar, prosesnya seperti itu. Dan nanti ini akan kita bahas juga, bedah juga pada pertemuan 11. Kalau nggak salah, insya Allah pertemuan 11 akan kita bedah. Karena kenapa? Nanti ada tugas kita akan bikin draft artikel berdasarkan HLT yang kita buat nantinya. Kalau memang sudah, siapa yang tahu ringkasan atau secara singkat saja penelitian saya itu hasilnya tentang apa sih? Oke, silakan, Sheila. Silva ya, silakan.
Hasil analisis artikel tersebut yaitu peneliti ini dilakukan penyusunan HLT dan menghasilkan 3 unsur yaitu tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan hipotesis atau asumsi. HLT yang memiliki 6 kegiatan berupa membuat sketsa lingkaran sederhana, mengidentifikasi titik pusat sudut dan sudut keliling lingkaran, menggambar titik pusat sudut dan sudut sekeliling pada kertas dengan 2 warna yang berbeda, mengukur besar titik pusat sudut dan sudut sekeliling, dan menentukan hubungan antara keduanya. Oke, itulah HLT hasil penelitian saya bersama mahasiswa. Ini udah duduk berkelompok ya? Sudah duduk berkelompok. Karena sudah duduk berkelompok, ini ada tugas sekitar 15 menit, 20 menit. Silakan kerjakan tugas. Di sini akan saya cantumkan di mana tugasnya itu menyelesaikan masalah. Oke, masalahnya apa? Ini masalahnya yaitu ada siswa yang kesulitan belajar tentang persamaan linear satu variabel. Mereka nggak tahu tuh proses kenapa ini dikurang, kenapa ini ditambah, nggak tahu. Maka di sini saya minta kalian menganalisisnya dan kerjakan dalam kelompok, susun satu aktivitas saja. Ini konteksnya udah dapat? Apa konteksnya? Oke, nanti kita cek, coba diskusikan lagi. Oke, ada yang sudah selesai? Oke, silakan kalau ini. Yang lain perhatikan, kalau nanti ada yang ditanyakan, tanyakan aja ya. Kami sudah menyusun HLT yang dimana menggunakan keseimbangan timbangan. Nah, contohnya yaitu misalkan ada satu soal yaitu X ditambah 3 sama dengan 7. Kami menggunakan konsep keseimbangan timbangan, di mana ada sebuah timbangan yang dimana sama dengan ini merupakan bagian bawah di timbangan supaya bisa mengetahui apakah yang sebelah kanan dan kiri itu seimbang. Jadi karena X ditambah 3 sama dengan 7, maka sebelah kanan dan kiri dinyatakan seimbang. Jadi X kita asumsikan sebagai sebuah kubus yang dimana kubus tersebut memiliki banyak balok di dalamnya. Tapi kita tidak mengetahui apakah balok tersebut, berapa banyak jumlah balok tersebut di dalamnya. Dan 3 ini merupakan 3 buah balok yang sudah kita ketahui berapa jumlah balok tersebut. Dan di sebelah kanannya akan ditaruh 7 balok karena sama dengan 7 balok. Untuk menentukan nilai X, tapi timbangan ini harus seimbang 4, maka bisa dikatakan bahwa X sama dengan 4. Ada berapa tadi komponen HLT? 3. Oke, yang pertama apa? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ya. Yang kedua? Tugas pembelajaran. Tugas pembelajaran. Oke. Yang ketiga? Hipotesis proses pembelajaran. Oke, hipotesis proses pembelajaran. Itu ya. Oke. Kalau sebelum kita tutup, saya tegaskan kembali lagi. Nanti akan ada juga video yang akan di-share atau materi yang akan di-share mengenai materi selanjutnya. Silakan dipelajari. Tetapi dari sekarang, silakan kalian mulai menentukan materi pelajaran dan bentuk-bentuk HLT-nya, mulai menyusun. Karena itu tugas yang akan berkelanjutan sampai akhir semester nantinya. Ya, sampai penerapan, sampai pembuatan artikel ataupun laporannya. Oke? Ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.